Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran holding Min ID, yang mungkin Pak Ma'rufnya lagi sholat. Yang saya hormati Pak Restu Widiantoro. Salam kenal Pak, saya Abdul Hakim Bafaki dari Partai Amanat Nasional PAN, daerah pemilihan Jawa Timur 8, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Tadi perkenalannya Pak Restu lengkap, saya juga berusaha untuk lengkap, Pak. Dan juga seluruh jajaran direksi dari Timah, Pak Nur Adi, Pak Andi, Ibu Vina, Pak Suhendra, dan juga ada dari Ketua Asosiasi Eksportir Timah. Yang hadir pada siang hari ini di Komisi 6. Agenda pembahasan berkaitan dengan tata niaga Timah. Periode kemarin Komisi 6 tuh bikin panja, Pak. Panja berkaitan dengan Timah, karena pada waktu itu kan meledos kasusnya, Pak. Di situ meledos itu apa bahasa Indonesianya? Meledak, terekspos, Pak. Terekspos. Dan juga kemudian perkenalan saya kemarin dengan Pak Ma'ruf Samsudin itu memang berusaha memberikan dukungan penuh kepada beliau menahkodai holding pertambangan yang kita miliki, Pak. Karena memang kita ini kan kadang-kadang ini kan, kalau generasi saya tuh ngelihat kondisi pertambangan di negeri kita ini kadang-kadang miris juga, Pak. Potensinya berlimpah ruah tapi kok tidak bisa dioptimalkan. Atau mungkin yang mengoptimalkan hanya segelintir kelompok saja. Kapoksi saya, Pak Nasil barusan menyampaikan bagaimana gini rasio di Bangka Belitung, Pak ya. Dan menjadi provinsi, termasuk provinsi yang paling miskin di Indonesia. Nah, tentunya ini bisa menjadi motivasi untuk PT Timah di bawah kepemimpinan panjenengan untuk bisa menjadi lebih baik. Direksi yang kemarin itu tidak buruk-buruk amat, Pak. Kinerja keuangan di 2024 memang tampak lebih baik. Akan tetapi mungkin tidak bisa menggunakan tangan besinya, Pak, untuk menertibkan daripada tambang-tambang ilegal atau mungkin praktek-praktek melanggar hukum yang kenemenan, yang kebangetan, Pak, yang terjadi di lingkungan PT Timah. Ada peribahasa Jawa itu kan, ngunu yang ngunu tapi ojo ngunu-ngunu. Betul, Pak ya? Ini kan sudah nyulek moto kalau orang Jawa bilang itu, Pak, kenemenan, Pak. Nah, itu mungkin kemudian kenapa dari pemerintah, dari Pak Presiden, kemudian dari Pak Menteri BUMN dan Pak Aruf menunjuk Pak Restu untuk bisa lebih bertangan besi untuk menertibkan ini, Pak. Jadi dari kami, Pak, ada beberapa hal yang kami tanyakan. Dari 2021 sampai dengan 2024 ini kan antara RKAP yang diajukan dan disetujui berapa, produksinya tidak bisa pernah mencapai daripada RKAP tersebut. Kami nanti ingin, Pak, di jawaban tertulis, Pak, disampaikan faktor-faktor sesungguhnya itu kenapa. Apakah memang ada kendala operasional atau dibikin sengaja? Jadi biar tidak bisa optimal, tapi mungkin kemudian ada kong kali kong dengan oknum-oknum yang nakal untuk menyerap barang-barang dari luar, sehingga produksinya tidak bisa mencapai RKAP yang ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dengan dukungan yang diharapkan daripada panjenengan, kami juga ingin mengetahui, Pak, target daripada Pak Restu untuk menertibkan daripada praktek-praktek ilegal yang kebangetan yang ada di lingkungan PT Timah itu butuh waktu berapa lama, Pak? Jadi mungkin nanti untuk kuartal kedua sekian yang dirapikan, kuartal ketiga sekian yang dirapikan, kuartal keempat sekian yang dirapikan. Jadi kita sebagai mitra daripada Bapak itu bisa mendapatkan paparan, bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif. Oh, ternyata targetnya Pak Restu ini dulu nih, daerah sini yang dirapikan, kemudian daerah sana dirapikan. Karena 470.000 hektar tadi yang Pak Nasir ngobrol dengan saya itu ya memang
mau ngawasi 470.000 itu luar biasa besar ya Pak. Ini kalau saya cek di Google ini 470.000 itu bisa-bisa 2 kalinya Nganjuk Pak. Nganjuk itu dapil saya Pak. Yang kemarin disebut sama lu namanya di pernikahannya itu Pak. Nganjuk. Jadi tentunya ini kan butuh treatment khusus, dan saya meyakini dengan background panjenengan di militer yang luar biasa, tentunya bisa lah. Nanti mana-mana dulu yang perlu dirapikan. Kami ingin mendapatkan target panjenengan Pak, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan, atau mungkin bertahap, target secara bertahapnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, target produksi di 2025 ini sampai dengan berapa Pak Resto? Dengan RKAB sebesar 20.000 ini, harapannya di 2025 ini berapa target daripada produksi yang akan dijalankan oleh PT Timah? Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan target produksi sebesar itu, seperti yang poin pertanyaan saya sebelumnya, kira-kira target untuk performa keuangannya Bapak akan seperti bagaimana? Karena performa keuangan di 2024 ini saya rasa sudah jauh membaik dibandingkan dari 2022, 2023, dan puncaknya di 2024 ini saya rasa baik. 2024 terlihat dari EBITDA margin yang bertumbuh, net profitnya juga bertumbuh dan lebih efisien. Utangnya berkurang, ekuitasnya bertambah. Di 2024 bisa mencatatkan net profit margin 11%. Jauh lebih baik daripada 2022 8,3. Sorry, di 2022. 2023 tidak saya masukkan karena ini lagi ruwet-ruwetnya 2023. Tapi jika dibandingkan dengan 2022, jauh membaik di 2024. Nah, nanti targetnya dengan target produksi yang Bapak miliki bagaimana berkaitan dengan target performa keuangan di tahun 2025 ini. Itu saja dari saya, Pak Resto. Silahkan kalau mau tangan besi sekalian buat nopo-nopo Pak. Selama memang ini untuk kebaikan masyarakat sekitar dan untuk Indonesia. Matur suwun sangat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.